Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya adalah Grace Angelova, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poster saya yang bertema berani. How to be brave. Bagaimana cara untuk menjadi berani? Apa itu berani? Berani berarti memiliki atau menunjukkan kekuatan mental dalam menghadapi kesulitan, bahaya, ataupun tantangan. Yang pertama adalah berani berbeda. Zaman sekarang, remaja lebih senang untuk mengikuti suatu tren. Karena kalau ngikutin tren, berarti kitanya kurang up to date. Tidak masuk ke lingkungan pertemanan, ataupun paling parah kita dijauhi oleh teman-teman kita. Padahal, cara kita yang unik dalam memilih hobi, memilih pakaian, ataupun fisik kita, tidak seharusnya kita ubah ataupun ditutup-tutupi. Melainkan, kita harus menunjukkannya dengan bangga. Karena itulah yang menjadikan kita seseorang yang unik dan spesial. Seperti kalau kita melihat pelangi itu kalau warnanya merah semua, atau hijau semua, atau ungu semua, pasti kan nggak indah. Karena pelangi itu warnanya berbeda-beda, itulah yang membuat dia indah. Yang kedua adalah berani menunjukkan bakat dan potensi. Masalah kedua pada remaja zaman sekarang adalah takut untuk menunjukkan bakat dan potensinya di depan banyak orang. Padahal kalau kita nggak pernah nunjukin bakat dan potensi yang kita punya, orang nggak akan tahu kalau kita sebenarnya mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya kita mungkin nggak akan mendapat kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa kita dapatkan kalau kita menunjukkannya di depan banyak orang. Contohnya adalah anak kecil yang bernyanyi wongkongnya ini di Istana Negara. Namanya adalah Farel Prayoga. Karena dia berani untuk menunjukkan bakatnya dalam bidang tarik suara di depan banyak orang, maka dia mendapat kesempatan, baik itu bermain di beberapa program TV ataupun mendapat kesempatan untuk masuk di acara konser-konser yang besar. Nah, kalau Farel tidak pernah menunjukkan bakatnya, maka mungkin Farel tidak akan mendapat kesempatan-kesempatan itu. Yang ketiga adalah berani memimpin. Masalah ketiga dalam remaja zaman sekarang adalah takut untuk memimpin. Karena katanya kalau kita memimpin, maka kesalahan anggota pun menjadi kesalahan kita. Kita yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal, skill leadership adalah suatu skill yang sangat dibutuhkan, baik nanti di dunia perkuliahan ataupun waktu kita kerja. Karena ketika kita memimpin, kita akan belajar untuk berpikir kritis, belajar untuk memanajemen anggota kita sehingga dapat bekerja sama dengan baik, belajar negosiasi, dan juga belajar untuk mengelola emosi kita. Yang keempat adalah berani mencoba. Zaman sekarang kita nih sering takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya mencoba, entar bisa aja gagal. Padahal, kegagalan itu sendiri merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi kita. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan pernah tahu kalau sebenarnya bakat kita bukan di situ. Atau mungkin bakat kita sebenarnya di situ. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita mungkin nggak akan tahu bakat-bakat terpendam yang kalau kita nggak pernah eksplor, kita nggak akan pernah tahu kita mampu dalam hal tersebut. Nah, berani mencoba ini banyak halnya, tak asalkan semuanya itu positif. Misalnya kita bisa mencoba untuk membuka channel YouTube, belajar fotografi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah berani melawan dan berjuang. Zaman sekarang, orang itu sering takut untuk speak up kalau dia atau mereka kena masalah dan memilih untuk ya udahlah diam aja, nanti juga masalah itu selesai sendirinya. Padahal kalau kita nggak pernah berani untuk melawan dan berjuang, maka para pelaku itu nggak akan tahu kalau mereka salah dan nggak akan pernah jera dan terus akan melakukan hal tersebut yang mana akan menimbulkan korban-korban lainnya. Sedangkan kalau kita berani coba untuk angkat suara, kita dapat membantu teman-teman kita yang lain yang mungkin memiliki kasus yang sama seperti kita, namun sama-sama nggak berani. Namun karena kita sudah berani untuk speak up, mereka juga akan tertolong. Dan mereka akan ikut-ikutan untuk berani dalam menyuarakan hal yang mereka alami. Sehingga para pelaku pun dapat terkena hukumannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang mereka sudah lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.